Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal, ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Biar kita belajar banyak lewat channel YouTube ini agar apa yang saat ini sedang Anda hadapi, Anda lalui terkait masalah gagal bayar di pinjaman online, insya Allah berjalan dengan baik, mulus ya, tanpa Anda stres dibuatnya. Kali ini saya akan bahas horor banget. Gagal bayar pinjaman online, horor sih sampai sebegitunya. Simak video ini, semoga menguatkan kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang mengubah mindset kalian. Yang tadinya takut, insya Allah menjadi berani ya menghadapi situasi apapun saat kalian gagal bayar alias nunggak di pinjaman online. Channel YouTube ini sengaja dibuat dan didedikasikan khusus buat kalian semua agar memiliki mental yang kuat, tahan banting. Karena di channel YouTube inilah kalian akan ditempa ya. Penonton channel YouTube ini insya Allah 2 kali 3 kali tonton ya. Ya apalagi continue, sering setiap hari insya Allah. Apa yang kalian takutkan akan terjawab di sini. Apa yang kalian bingungkan akan dikuliti di sini. Sehingga tidak ada lagi rasa ragu, takut menghadapi situasi gagal bayar. Nah, kali ini saya akan bahas nih ya, salah satu topik yang cukup menarik untuk kalian semua. Horor amat sih, horor banget gitu. Yang namanya gagal bayar. Yuk kita bedah biar kita bisa paham apa sih itu gagal bayar dan dampaknya seperti apa, resikonya bagaimana. Simak baik-baik video ini. Namun sebelumnya seperti biasa mengajak kalian semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara mudah. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton. Semua video-video berkualitas, video-video edukatif untuk membuat kalian segar kembali mentalnya. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton video di channel YouTube ini, tapi Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah yang sudah saya sediakan, yaitu di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 60.000 orang lebih tergabung di sana, saling curhat, saling sharing dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini komunitas yang terbaik untuk kalian semua. Untuk link atau tautannya bergabung ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Paham ya? Oke, kawan-kawan. Kalian ingin tergabung di grup WA? Nah, ya, bisa. Dan dipastikan bisa tergabung di grup WA saya, Paguyuban Membasmi Pinjol. Syaratnya, kalian harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini kaos resmi untuk seluruh member atau seluruh anggota Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah memilikinya. Silakan. Anda yang ingin memilikinya, ini nomornya. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi atau sharing. Ini nomor admin. Ditanya konsultasi yang nggak ngerti apa-apa. Ya, ini untuk pemesanan kaos. Silakan Anda miliki ya kaosnya. Nah, Anda yang sudah memesan, barangnya belum sampai ke sana, tapi Anda sudah memberikan alamat detail, ya, alamat yang lengkap. Nah, artinya Anda sudah berhak untuk gabung di grup WA. Admin akan langsung memasukkan Anda ke grup WA PMP. Di sana ada saya, ada ratusan orang juga yang tergabung, bisa saling sharing. Kalau tidak menemukan jawaban, japri ke saya langsung. Insya Allah, saya akan jawab ya, apa yang Anda pertanyakan. Nah, satu lagi nih. Ini kaos motivasi. Ya, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Luar biasa ya, kalimatnya ini menggugah semangat kalian semua. Untuk pemesanan ini nomornya ya. Tulis di WA-nya, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah dilayani oleh admin saya. Oke, kawan-kawan, yuk kita simak horor amat sih situasi gagal bayar. Simak videonya, mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian.
Kita bacakan salah satu teman kita nih yang stres nih ya. Assalamualaikum Pak Haji dan admin, tolong diloloskan berbagi cerita agar semangat, izin semua, pengalaman gagal bayar berjalan, rasa khawatir berlebihan. Kalau pulang kerja, naik motor lihat ke belakang, nggak takut ada yang ngikutin. Bener rasa horornya parah banget. Lihat email nggak mau dan nggak mau lihat orang, tapi setelah jalannya waktu, alhamdulillah kembali bersemangat. Lihat email ancaman banyak dari Kredivo dan menawarkan pembayaran ringan, tapi saya nggak peduli dengan semua itu. Datang hadapi, kalau dia saya ngajak berantem tinggal rekam, jangan khawatir kawan kita ada HP. Zaman sekarang medsos jalan, jadi kita harus pintar pegang bukti. Salam gagal bayar untuk abang, kakak dan adik, semangat. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini pengalaman teman kita. Sampai dia pulang kerja, nggak berani nengok ke belakang. Serasa ada yang buntuti, katanya. Serasa ada yang ngekor di belakang. Ya pikirnya itu DC. Yang terus ngikutin, nguntil dia ya. Ngintil ya, bukan nguntil ya, ngintil dia ya. Jadi begini teman-teman ya. Berangkat dari pengalaman yang kawan kita ini ceritakan. Banyak ya kawan-kawan kita mengalami hal serupa dengan teman kita ini. Buka HP itu serasa sesuatu yang menyeramkan. Ya, neraka dunia itu membuka HP. Email dicek takut. Karena ketika ngebuka email saja udah penuh dengan kalimat-kalimat yang mungkin bagi dia itu yang baru pertama kali ya. Kali pertama dia alami, diancam seperti itu lewat email. Belum dia melihat SMS, ada aja yang nyangkut. Belum lihat WA. WA sudah dilihat saja ya, ada pesan mengambang kan di handphone itu kelihatan ya. Bayar segera, waduh itu langsung dek gitu. Nah itu yang banyak dialami oleh kawan-kawan kita ya. Semuanya sama, mengalami hal yang sama. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Horor sih memang ya, sudah seperti apa ya, mencekam lah. Anda mungkin beberapa saat bisa ada yang mengalami 1 hari, 2 hari, 3 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan. Mungkin bisa mengalami hal seperti ini. Tapi semuanya kembali. Bagaimana kita menyiasati agar waktu tidak terbuang. Agar apa yang harusnya kalian lakukan, laksanakan, produktivitas, bekerja dan sebagainya tetap berjalan dengan lancar. Nah, ini kita harus bisa memanage rasa takut kita. Sebenarnya, rasa takut itu tidak ada kalau kita tidak memulai. Starting awal atau awal ya, takutmu itu ada karena kita yang menimbulkan. Kita yang mengadak-adakan, kita yang melahirkan rasa takut tersebut. Sebenarnya nggak ada. Mereka para DC itu mengirim biasa saja. Mengirim pesan-pesan penagihan yang memang harus mereka lakukan. Karena tugas mereka mengingatkan, mereminder. Ya, menagih apa yang belum Anda bayarkan. Jatuh tempo yang sudah terlewat, mereka mengingatkan. Tapi daya tangkap kalian lah, cara penangkapan kalian lah, yang lain daripada yang lain. Kalian menangkapnya dengan suatu ketakutan. Bahkan tadi sebelum saya tag video ini, sebelum saya tayang ya, ada yang bertanya japri ke saya, Pak, saya sudah gagal bayar di berapa aplikasi, banyak sekali Pak. Dan sekarang saya sudah benar-benar nyerah Pak. Terakhir ini beberapa aplikasi akan saya gagal bayar. Kira-kira Pak, ini apakah nanti akan berbuntut panjang sampai ke polisi? Saya bilang ke mereka, kalau ini endingnya, akhirnya berurusan dengan polisi, artinya berurusan dengan pidana. Artinya masuk ke ranah pidana. Kebayang nggak? Kalau dari kemarin yang gagal bayar ini berurusan dengan polisi, tentunya sudah banyak nasabah kita yang bolak-balik di kantor polisi. Dan tentunya otomatis ramai pemberitaan, ramai pembicaraan di jagat maya, di sosial media. Nasabah banyak diperiksa, di BAP oleh polisi. Nasabah juga ada banyak dipidana atau dipenjara. Nah, itu tentu akan banyak seperti itu. Tapi nyatanya sampai dengan detik ini. Nah, berarti sebenarnya ketakutan itu berasal dari kalian semua. Takutmu itu ya produksi dirimu sendiri. Maka dari itu kawan, dalam situasi gagal bayar jangan merasa sendiri. Situasi gagal bayar, perbanyak kalian berkumpul dengan suatu komunitas ya. Saya sudah sediakan komunitas khusus, komunitas sehat di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah saya sediakan. Bahkan saya sediakan juga grup WA. Kalian tinggal masuk ya, seperti tadi saya persyaratkan, masuklah di grup tersebut. Insya Allah kalian tidak akan pernah merasa sendiri dan kalian makin semangat.
Makin banyak saudara juga, silaturahmi juga makin banyak terjaga. Karena beberapa teman-teman kita tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, apalagi yang tergabung di grup WA, PMP ya, yang sudah saya sediakan. Itu mereka seperti punya keluarga baru ya, punya rumah baru. Bagaimana di sana mereka saling interaksi, bahkan ada beberapa di antaranya untuk menghilangkan stres, mereka sampai healing, sampai bareng-bareng pergi kemana, makan bareng, karena senasib sepenanggungan, merasa bahwa itu adalah keluarga baru, teman yang tadinya sama-sama berangkat dari gagal bayar, nggak mampu bayar, diteror bareng-bareng, sama-sama diteror juga, akhirnya saling melengkapi, saling berbagi kisah, dan sudah kayak saudara sekarang. Kemana-mana selalu janjian bareng, yuk kita keluarga ini bareng berangkat. Nah itulah ya saya bilang, jangan pernah merasa sendiri. Jangan sendirian menghadapi situasi gagal bayar. Ingat, gagal bayar pinjol adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi ketika Anda sudah benar-benar tidak sanggup dan tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran. Situasi yang tidak dengan sengaja Anda pinjam lalu gagal bayar. Kalau Anda pinjam langsung Anda gagal bayar, maling namanya, bos. Itu namanya maling. Tapi Anda ini situasinya ketika berupaya terus membayar namun tidak selesai, bahkan sudah terjebak gali lubang tutup lubang, akhirnya Anda benar-benar nyerah. Daripada harus menjual aset, daripada harus menelantarkan anak, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, lebih baik gagal bayar. Itu maksudnya. Bukan Anda pinjam sengaja cari APK yang banyak lalu gagal bayar. Maling online namanya. Jujur, itu maling online. Jangan Anda lakukan ya, yang akan merusak diri Anda sendiri. Kita di sini semuanya gagal bayar karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan dengan situasi ekonomi yang ada. Paham? Ya. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan Anda memahami apa yang sudah saya sampaikan kali ini. Jadi tidak ada itu rasa takut saat situasi gagal bayar. Rasa takutmu buang jauh-jauh. Apalagi kalau Anda sekarang berkomunitas, Anda serasa banyak teman. Sama seperti halnya ketika kita melewati suatu tempat yang angker, malam hari, jam 12 malam, kiri kanan, ya boleh dibilang itu kuburan dan rumah angker. Anda jalan sendiri lewati, pasti tidak akan pernah mau kan? Atau mungkin melewati pun deg-degannya luar biasa, takutnya bukan main. Tapi ketika Anda bareng-bareng, sama-sama ya menuju tempat itu atau melewati tempat itu bareng-bareng, 10 orang, 20 orang, yakin nggak berani? Pastilah. Rasa percaya diri, rasa takut hilang, beraninya pun datang, mungkin bisa bercanda lewatnya. Nah, sama halnya dengan gagal bayar pinjol. Itu yang terjadi ya. Oke kawan-kawan, kalau kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, mohon feedback terbaik dari kalian semua dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun yang terjadi, Anda tidak takut. Karena Anda sudah paham bahwa ini adalah resiko untuk kita ambil saat situasi gagal bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. PMP, PMP, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan ya. Nah teman-teman, tadi saya sudah sampaikan, rasa takut itu, horornya kalian gagal bayar itu kalian yang buat. Terbukti tadi nasabah sebenarnya di awal gagal bayar dia amat sangat ketakutan. Bahkan nengok ke belakang pun saat pulang kerja pakai kendaraan pun takut, gugup, stres, takut ada yang buntuti. Nah, itu rasa takut yang terus-menerus mengalir, akhirnya menjalar ke seluruh pikiran kalian dan itu merusak tubuh kalian. Nah, saatnya kita melepaskan rasa takut itu. Buat apa takut? Takut gagal bayar adalah sesuatu yang berlebihan. Gagal bayar yang perlu ditakutkan dari situasi gagal bayar adalah para DC-nya. Yang harus takut itu para DC, para penagih, bukan Anda. Bukan kalian para nasabah. Nasabah gagal bayar, apa sih yang ditakutkan? Kalian tetap bisa makan, kalian tetap bisa bekerja. Yang saat ini bekerja tidak akan pernah bergeser dari tempat kerjanya. Yang saat ini pendidikan anaknya sedang butuh biaya, tetap terbiayai. Dan yang bermasalah itu hanya oleh DC-nya. Hanya diterima oleh DC-nya masalah tersebut. Karena dengan gagal bayar kalian, dampaknya cukup luas. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan namanya gajian, insentif, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka out dari pekerjaannya alias di PHK. Nah lalu, takut Anda sangat tidak beralasan.
Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.